Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrikus SPDK. Saya adalah mahasiswa PPG periode ketiga tahun 2024 dari kampus IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 1520230104727. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Sion Timika, Papua Tengah. Kali ini saya akan mengajar materi mengampuni sesama berdasarkan teladan Tuhan Yesus Kristus dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kita sama-sama makan sagu jangan tipu. Rambut keriting lurus kita satu, kulit hitam putih kita satu, sorong sampai merauke kita satu. Tele orang jangan tipu. Kita sama-sama makan sagu jangan tipu. Rambut keriting lurus kita satu, kulit hitam putih kita satu, sorong sampai merauke kita satu. Tele orang jangan tipu. Greetings to our teacher. Oke, good morning anak-anak. God bless you too. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Semuanya dalam keadaan baik? Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar kembali materi lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kita mengampuni sesama berdasarkan teladan Tuhan Yesus. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya, apakah hari ini semuanya masuk sekolah? Masuk sekolah semua ya? Tidak ada yang izin ya? Oke. Dan memulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa. Sebagai orang percaya, memulai kegiatan kita akan berdoa. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Milan, silakan. Milan ke depan untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Silakan Milan di sini. Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami mau belajar agama, bukan kami daya fokus dan daya ingat yang kuat. Berkata kami, kamu mengajak kami, berikan hikmah dan semangat kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam doa kami dan nama Yesus kami sudah berdoa. Ya, terima kasih Milan yang sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anakku, sesuai dengan pembelajaran minggu lalu, kita akan belajar kembali materi di pertemuan kedua, yaitu mengampuni sesama berdasarkan teladan Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengampuni memiliki arti melupakan kesalahan. Mengampuni artinya kita memberikan kedamaian, menguasai hati kita, menguasai hati orang-orang yang berkonflik dengan kita, dan kita tidak menuntut pembalasan. Dan minggu lalu, sesuai dengan perintah yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, jika kalian masih ingat, firman Tuhan katakan, jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan. Dan hari ini kita akan melaksanakan asesmen awal. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian, beberapa pertanyaan. Nanti silahkan dijawab. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pertanyaan pertama, perhatikan di depan. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari Alkitab di mana Yesus mengampuni seseorang? Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Oke, silakan Kaleb. Contohnya adalah ketika Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina.
Di situ orang-orang menghakimi perempuan yang kedapatan berzina ini, dan Yesus berkata, lemparilah perempuan ini dengan batu di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa. Oke, adakah tidak Kaleb yang melempar perempuan itu dengan batu akhirnya? Tidak ada, Sir. Oke, berarti Yesus mengajarkan bahwa kita wajib mengampuni kesalahan orang lain. Tepuk tangan untuk Kaleb. Benar ya, minggu lalu kita sudah belajar Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Pertanyaan kedua, mengapa pengampunan dianggap penting dalam kehidupan seorang Kristen atau kehidupan kalian sebagai remaja Kristen? Siapa yang mau jawab? Oke, Angel boleh berdiri, Angel? Ya, mengapa pengampunan dianggap penting dalam kehidupan orang Kristen? Karena jika kita tidak mengampuni orang lain, maka bahkan bisa kita tidak akan mengampuni kita. Oke, tepuk tangan untuk Angel, betul sekali ya. Pembelajaran minggu lalu seperti itu, jika kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Pertanyaan ketiga, coba siapa yang bisa jelaskan dengan singkat apa yang kita pelajari tentang hubungan antara pengampunan dan karya penyelamatan Yesus? Siapa yang mau menjawab? Oke, Kristus silahkan berdiri Kristus supaya teman-temannya bisa menyaksikan. Hubungannya itu jika kita mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga akan menyelamatkan kita. Oke, tepuk tangan, benar ya. Ketika kita memberikan pengampunan, dosa-dosa kita juga Tuhan ampuni dan kita akan diselamatkan. Terima kasih. Cukup ya perwakilan 3 orang dari setiap kelompok. Karena sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan mempraktekkan bagaimana keteladanan Yesus di dalam hal mengampuni. Pertanyaan pemantik untuk kita lebih fokus lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kita jika kita tidak mengampuni seseorang? Apakah ada kedamaian? Kira-kira. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Dela mewakili teman-teman. Bagaimana perasaan Dela ketika Dela tidak mau mengampuni seseorang? Apakah ada kedamaian di hatinya Dela? Tidak akan ada, karena akan adanya tuh benci, marah, dan tidak ada damai sejahtera dalam diri. Oke, tepuk tangan, benar ya pertanyaan untuk Dela ya. Ketika marah menguasai hati kita, maka tidak ada kedamaian. Pertanyaan kedua, apa sih yang akan terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain ketika kita memilih untuk mengampuni? Demikian sebaliknya. Siapa yang mau membantu menjawab? Oke, silakan Arjuna berdiri. Apa yang terjadi dengan hubungan kita dengan orang lain ketika kita memilih untuk mengampuni? Kita memilih untuk mengampuni, hubungan kita menjadi pulih kembali. Oke, betul, good. Tepuk tangan untuk Arjuna. Ya, karena ini yang akan menjadi titik fokus kita hari ini. Apa yang terjadi dengan hubungan kita dengan orang lain ketika kita memilih mengampuni? Dalam praktik drama nanti yang akan kalian buat, satu orang lagi boleh menjawab. Siapa yang ingin menjawab satu kali lagi? Oke, silakan Isabella. Berdiri boleh, supaya teman-teman yang lain lihat. Apa yang terjadi dengan hubungan kita dengan orang lain ketika kita memilih mengampuni? Akan ada damai sejahtera di hubungan kita. Oke, akan ada damai sejahtera dalam hubungan kita dengan sesama. Terima kasih untuk Isabella. Betul ya, tepuk tangan untuk Isabella. Oke. Kalian sudah belajar arti mengampuni. Kalian juga sudah mempraktekkan di rumah pastinya. Lewat tugas yang saya sudah berikan kepada kalian. Praktek mengampuni sesama di rumah. Dan hari ini, apa sih tujuan pembelajaran kita ketika kita belajar materi lanjutan dari meneladani Yesus dalam hal mengampuni? Tujuan pembelajaran yang pertama, Jerry boleh baca dengan suara keras. Menjelaskan makna pengampunan berdasarkan teladan Tuhan Yesus melalui refleksi terhadap cerita-cerita Alkitab yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, kita akan menjelaskan makna pengampunan berdasarkan teladan Tuhan Yesus melalui refleksi. Yang kedua, boleh baca Yosef suara keras. Mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah praktis untuk menerapkan pengampunan dan situasi nyata melalui diskusi kelompok dan simulasi kasus di sekolah. Nah, ini nanti simulasi kasus hal-hal yang terjadi di sekolah. Dan yang ketiga, Michelin boleh baca nomor 3. Mengekspresikan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbaikkan skenario pengampunan melalui drama pendek serta memberikan refleksi pribadi tentang pentingnya pengampunan. Betul, terima kasih. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kalian masuk pada proyek hari ini,
proyek pembuatan drama dan presentasikan drama. Kita akan mengulang sedikit materi agar lebih memahami naskah drama yang akan kalian buat dan kalian akan praktekkan. Apa sih itu pengampunan? Nah, pengampunan berdasarkan teladan Tuhan Yesus adalah satu tindakan yang melampaui keadilan manusia. Kenapa? Karena jika orang disakiti, cenderung orang akan membalas menyakiti. Contoh, misalnya dalam hubungan kalian di kelas ini, Seren dia tidak sengaja berkelahi dengan Milan, begitu ya. Nah, ketika misalnya Seren dapat pukul oleh Milan, pastinya kita akan membalas memukul. Tetapi hari ini pengampunan berdasarkan teladan Tuhan Yesus itu melampaui keadilan manusia. Ini adalah kasih yang melibatkan pengorbanan dan kerendahan hati. Yesus tidak hanya mengajarkan pengampunan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, terutama melalui penebusannya di kayu salib. Nah, minggu lalu kita sudah belajar kisah Yesus tentang mengampuni orang yang berbuat dosa dalam Yohanes 8 ayat 1-11, seperti yang teman kalian tadi sampaikan, Kaleb, bahwa Yesus menginstruksikan orang-orang yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina itu untuk dilempari dengan batu. Tetapi mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Selanjutnya, mari kita belajar kembali. Bagaimana langkah-langkah praktis dalam mengampuni? Tidak mudah. Apalagi kalau kita disakiti. Langkah-langkah praktisnya, bagaimana kita untuk mengampuni? Yang pertama, Keisha baca. Menghindari adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, kita harus sadar. Oh, orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu bisa dikarenakan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kita harus sadar dulu, kenapa dia melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua, Amin boleh baca. Mengendalikan emosi agar tidak bereaksi secara impulsif terhadap kesalahan. Ya, jadi ketika terjadi konflik, langkah-langkah praktis mengampuni, kita harus bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai emosi itu merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, Messi boleh baca. Ya, kita renungkan kembali ajaran Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Yang keempat, Dion baca. Ya, mengambil keputusan, tidak cukup menyadari, tidak cukup mengendalikan, tidak cukup merenungkan. Kita harus ambil keputusan untuk mengampuni meskipun rasa sakit masih terasa. Ya, selanjutnya, Presi nomor 5. Ya, secara alangkah lebih baiknya secara langsung. Ketika orang lain meminta maaf, kita harus mengampuni. Dan yang terakhir, yang keenam, langkah praktis, Keira baca. Memperbaiki hubungan dan mengusahakan persaudaraan dengan pihak tersebut. Memperbaiki, ini yang paling sulit ya. Ketika hati kita sudah disakiti, untuk memperbaikinya itu pasti sangat sulit. Tetapi lewat pembelajaran kita minggu lalu dan pembelajaran hari ini lewat praktek drama yang akan kalian praktekkan, saya akan percaya bahwa nantinya kalian akan memahami dan mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Selanjutnya, hari ini kita akan buat proyek lanjutan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, di mana kita akan membuat naskah drama. Setelah itu kalian akan presentasikan, kalian akan ceritakan drama itu di depan teman-teman kalian. Dan nanti setiap kelompok akan menanggapi kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan, pelajaran apa dari drama yang dipentaskan atau disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, simulasi kasusnya adalah seperti ini. Nanti perhatikan, setiap kelompok saya akan berikan skenario nyata di mana pengampunan diperlukan dalam kehidupan di sekolah yang sering kalian alami di sekolah. Pastinya sering terjadi konflik ya, di kelas, di halaman, dimanapun pasti sering terjadi konflik. Dan misalnya seorang teman yang berbuat salah, siswa harus merumuskan langkah-langkah praktis untuk mengampuni dalam situasi tersebut dalam kelompoknya. Jadi saya nanti akan bagi kalian kertas untuk kalian bisa menuliskan langkah-langkah untuk kalian membuat drama ini. Selanjutnya, kalian nanti akan presentasikan drama kalian. Oke? Semuanya sudah siap? Siap. Oke. Keluarkan kertas yang kalian sudah sepakati untuk kalian mau menuliskan dramanya tentang kisah tentang apa, materinya tentang apa. Karena setelah ini Sir akan
bertanya kepada setiap kelompok, kalian akan ambil kasus apa dalam drama yang akan kalian sampaikan, yang akan kalian pentaskan di depan. Silakan saya kasih waktu untuk kalian menuliskan atau mendiskusikan drama yang akan kalian pentaskan. Oke, dari kelompok satu kalian akan mengangkat masalah apa yang biasa terjadi di sekolah. Masalah botol minuman yang tumpah. Ini sering kali terjadi di kelas berarti ya? Iya, sharing. Ya, itu paling mengganggu kah tidak? Ya, biasanya kalau itu terjadi, korban merasa senang atau merasa marah? Biasanya apa yang selain marah, biasanya apa yang lagi terjadi? Ada yang merasa ada pertengkaran. Ada pertengkaran, bahkan ada terjadi perkelahian lagi kah tidak? Ya, bisa ya. Ya, nanti berarti kalian diskusikan naskah dramanya seperti apa, nanti setelah itu kalian akan presentasikan. Silakan berdiskusi di kelompok. Selanjutnya dari kelompok 2, kalian akan berdiskusi ataupun kalian akan mengangkat drama apa hari ini? Kelompok yang tidak selesai. Wah, ini kayaknya menarik. Pastinya setiap kelompok diberikan tugas. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Pertanyaannya, kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan, itu mengganggu kah tidak? Mengganggu. Nah, bagaimana cara kalian akan mempresentasikannya? Silahkan diskusikan di kelompok kalian. Nanti tentukan siapa yang berperan sebagai yang bersalah dan siapa yang berperan sebagai penengah. Mungkin juga nanti berperan sebagai seorang guru. Ya, silakan tetap lanjutkan diskusi di kelompok kalian. Selanjutnya dari kelompok 3, kira-kira kalian akan mengangkat masalah tentang apa ini? Pertengkaran di kelas. Wah, ini sangat seru ya. Biasanya pertengkaran di kelas itu yang selalu terjadi ya. Baik itu antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan kira-kira pertengkaran kelasnya ini nanti kalian mau situasinya seperti apa anak-anak? Oh, kursi yang terjatuh. Biasanya itu terjadi karena apa tuh? Lari-lari di kelas. Terus apa lagi? Karena tidak duduk tenang, tidak duduk tertib. Oke, silakan kalian sepakati siapa yang akan berperan di pembuat masalah, siapa yang akan berperan sebagai orang yang baik ataupun gurunya nanti. Nanti setelah itu kalian akan presentasikan di depan. Silakan. Oke, sudah semuanya, setiap kelompok sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi naskah dramanya? Siap. Saya berharap dari yang kalian presentasikan ini nanti, kalian boleh belajar bahwa mengampuni, walaupun mungkin ada rasa sakit, rasa kecewa, harus dilakukan. Dan mengampuni itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita yang sedang disakiti, jadi kita wajib untuk mengampuni. Jadi nanti lewat drama yang akan kalian pentaskan ini, yang kalian presentasikan ini, kalian boleh masing-masing kelompok nanti mengambil pembelajaran yang ada. Bisa seperti itu? Oke, situasinya silakan kalian atur. Oke, baik, kita akan menyaksikan drama daripada kelompok 1 tentang mengampuni. Silakan kelompok 1 perkenalkan diri dan bagian-bagian yang kalian ambil dalam peran diskusi ataupun drama ini. Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan drama tentang botol air minum yang tumpah. Saya, Caleb, akan berperan menjadi pelaku yang menumpahkan botol air minum. Dan saya Gerald, saya sebagai korban yang botolnya akan ditumpahkan. Dan saya Messi sebagai orang yang akan menenangkan. Dan saya Maria berperan sebagai teman yang membantu memberi solusi. Saya Kira menjadi guru atau penengah. Saya misalnya berperan sebagai memberi pandangan tentang situasi. Dan saya Rahel membantu dalam diskusi. Oke, silakan kelompok 1 situasikan kondisi yang ada supaya kalian dramanya bisa
presentasikan dengan baik. Dan kelompok yang lain silakan menyimak karena nanti kalian akan melihat situasi yang ada. Kaleb bodoh ini. Buku bahasa ini gara-gara kau. Aduh. Gerald, sorry Wan, saya juga tersengaja. Tadi saya tak senggol, tadi saya jatuh, tak senggol. Gerald. Jadi kubu tuh jatuh, sorry Wan. Saya juga tidak sengaja. Gerald, coba tenang dulu. Kalau dia tidak sengaja, nanti kita cari cara buat kesekeringnya. Iya, kita bisa bantu kok, nggak usah terlalu marah. Apa yang terjadi di sini? Saya tidak sengaja melupakan minum dia, pasti dalam kesalahan. Baik, coba kita selesaikan ini dengan cara yang baik. Kalian sudah minta maaf? Sudah Bu, tapi Geraldnya masih marah. Saya juga bingung gimana supaya Gerald mau memaafkan saya. Gerald, bisa kita bicarakan. Kalian bisa minta maaf dan kita tahu ia tidak bersalah. Apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki ini? Harusnya Gerald memaafkan Caleb. Iya, maafin aja. Aku setuju. Gerald bisa memaafkan Caleb, kita bisa mengerikannya bersama-sama. Ya sudah Kaleb, saya kasih maaf kau. Juga minta maaf ya. Sorry ya. Baik, kita sudah menyaksikan drama singkat dari kelompok 1. Kita akan menyaksikan selanjutnya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 perkenalkan diri dan situasi apa yang kalian angkat dalam drama ini. Silakan. Halo semua, kami dari kelompok 2 memilih tema drama kelompok yaitu tugas kelompok yang tidak selesai. Izinkan kami untuk memperkenalkan peran kami masing-masing. Dari saya Angela sebagai pemenang atau juri. Saya Yosef sebagai siswa netral. Saya Amin sebagai siswa yang membantu memberikan saran. Saya Seren sebagai pemimpin kelompok. Saya Nian sebagai anggota kelompok yang kesal. Saya Dela sebagai siswa yang membantu dalam diskusi. Saya Dian sebagai siswa yang tidak mengerjakan tugas. Oke, silakan situasikan. Ambil posisi di kelompoknya ataupun sesuai dengan naskah yang kalian buat. Iya nih, kok terakhir Joko pembagian toh? Ini bagaimana kita mau selesai begini kalau aku malas-malas begitu, Ji? Iya nih, itu jadi tidak bisa kumpul tugas cepat waktu gara-gara kok. Saya minta maaf, saya kemarin sibuk sekali sampai saya lupa untuk mengerjakan. Saya minta maaf. Tenang teman-teman, kita semua punya kesibukan. Tapi coba bagaimana supaya kita bisa kerjakan tugas ini supaya bisa selesai. Ren, kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan tugas kelompok ini? Ini Miss, Dion tuh, dia terang mungkin jadi petugas loh. Kita petugas terus selesai. Cuma apa sekali? Dion, apa alasanmu? Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dion? Saya tahu saya salah, Miss. Bagaimana saya sibuk sekali sampai saya lupa untuk mengerjakan. Saya siap untuk membantu menyelesaikan sekarang, Miss. Bagaimana kelompok kalian bisa melakukan ini dengan kerjasama? Apa yang harus dilakukan Dion untuk menebus kesalahannya? Mungkin Dion bisa mengerjakan bagian lain untuk tugas selanjutnya. Kita bisa kerjasama supaya tugas ini selesai dengan baik. Setuju, yang penting kita belajar dari sini. Dion juga bisa lebih bertanggung jawab di masa depan. Saya minta maaf teman-teman. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Dion, maaf. Lain kali jangan gitu lagi ya. Sudah menyaksikan drama dari kelompok 1, drama dari kelompok 2, selanjutnya kita akan menyaksikan drama dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 memperkenalkan diri dan kalian sampaikan situasi yang akan kalian angkat dalam drama ini. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Sekarang kami akan mempresentasikan naskah yang telah kami buat. Perkenalkan, saya Arjuna sebagai guru atau penengah. Perkenalkan, saya Keisha sebagai siswa yang memberikan pandangan. Perkenalkan, saya Prensi sebagai siswa yang membantu dalam diskusi. Perkenalkan, saya Kristus sebagai teman yang membantu menenangkan. Perkenalkan, saya Jerry, korban yang kursinya terjatuh. Perkenalkan, nama saya Fritz, saya sebagai pelaku yang tidak sengaja mendorong kursi. Perkenalkan, saya Sabila sebagai teman yang menengahi. Oke, silakan ambil posisi sesuai dengan situasi dalam naskah drama kalian. Jadi seperti itu. Woi, masa kamu ini gara-gara tuh sama berjatuh? Maaf, jadi sini dulu, lihat ada posisi. Jerry, Chris dia terasa sengaja kok. Sudah jangan kok langsung maki-maki dia begitu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Iya, bicara seperti ini. Terus minta maaf. Jerry, ada apa ini? Kenapa saya baru masuk sudah marah-marah? Jadi saya mau duduk bareng Fritz dengan saya. Jerry, saya mau menang salah. Tapi mesti sudah masuk. Jadi mau bertanya masalah ini kan sudah benar. Kita semua bisa belajar untuk lebih berhati-hati. Tapi mungkin Jerry bisa memaafkan Fritz karena dia tidak sengaja.
Betul, ini pelajaran buat kita semua supaya lebih berhati-hati lagi di kelas. Ya sudah, saya melakukan fritz dan kali jangan. Iya. Oke, anak-anakku semuanya, kalian sudah menyampaikan ataupun mempresentasikan drama kalian begitu yang luar biasa. Beri aplaus untuk kalian semua. Ya, sangat luar biasa ya. Kalian bisa membuat project dan projectnya kalian bisa presentasikan dan kalian bisa memahami dan bisa mengambil pembelajaran dari drama yang telah kalian presentasikan. Sekarang kita akan merefleksi dalam drama tadi berdasarkan setiap kelompok yang ada. Dari kelompok 1 nanti akan menilai dari kelompok 2, kelompok 2 dari kelompok 3, kelompok 3 akan mengomentari hasil drama dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1, siapa yang ingin berkomentar terkait drama kelompok 2 tadi? Silakan. Saya. Oke, silakan Maria. Letak dari pengampunan dari kelompok 2 itu ketika teman-teman kelompok 2 mau mengampuni Dion yang tidak mengerjakan tugas. Oke, respon teman-temannya tadi kira-kira bagaimana Maria? Mendukung atau malah menyalahkan Dion? Menyalahkan Dion tapi pada akhirnya mengampuni. Oke, tepuk tangan. Betul ya? Situasinya ya. Sekarang selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang ingin berkomentar? Silakan. Letak pengampunan dari kelompok 3 yaitu ketika Jerry sudah marah tapi karena usul dari teman-temannya jadi Jerry mau mengampuni. Oke, ada kontribusi dari teman-teman kah tidak supaya Jerry tidak larut dari marahnya? Ya, itu berarti fungsinya untuk kita memberikan masukan yang positif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah memberikan fungsi. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan kalian komentar mewakili dari kelompok untuk hasil dari drama kelompok 1. Silakan. Silakan, Fritz. Ketika Gerald mengampuni Caleb yang menumpahkan botol airnya. Ya, tadi Gerald marah tidak, Fritz, waktu dalam drama? Marah. Kenapa Gerald bisa mengampuni? Karena bantuan dari teman-teman. Bantuan dari teman-temannya. Oke, tepuk tangan untuk Gerald untuk kita semua. Oke, anak-anak, kalian sudah begitu luar biasa, anak-anak yang hebat, sudah menghasilkan satu proyek tentang bagaimana mengampuni lewat drama yang sudah kalian lakukan. Sekarang kalian akan melaksanakan diskusi kelas, kalian akan mengerjakan LKPD keterampilan. Bagaimana kalian akan menilai, mempelajari setiap pembelajaran yang ada, dan tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok. Dan setelah itu nanti kalian akan kumpulkan di depan kelas. Silakan untuk kalian diskusikan bersama-sama dan kalian nanti kumpulkan di depan kelas. Silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai? Setiap kelompok sudah mengerjakan? Oke, kalau begitu silakan perwakilan kelompok bawa ke depan hasil kerja kelompoknya. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD secara kelompok. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKPD pengetahuan untuk asesmen formatif, di mana kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan kalian akan kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Setelah nanti selesai LKPD, kita akan melaksanakan refleksi bersama, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini bersama-sama, dan setelah itu kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kerjakan secara pribadi. Untuk penilaian formatif.
Oke, anak-anak, waktu sudah habis, waktu sudah selesai. Silakan kumpulkan tugas tes formatif dalam bentuk LKPD-nya tadi. Silakan kumpulkan di depan. Nanti Sir akan periksa. Dan silakan kembali ke tempat duduk masing-masing karena setelah ini kita akan menyimpulkan materi pembelajaran dan kita akan melaksanakan refleksi. Oke, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, semua sudah mengerjakan tanggung jawabnya dalam proyek mengampuni sesama berdasarkan teladan Tuhan Yesus pada hari ini. Dan hari ini kalian sudah belajar bagaimana mengampuni adalah satu tanggung jawab untuk kita bersama karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kita akan melaksanakan refleksi peserta didik. Ya, perhatikan. Perhatikan di depan. Apakah kalian setelah pembelajaran hari ini merasa lebih percaya diri dalam mempraktekkan pengampunan setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira lebih percaya diri kah tidak dalam mengampuni? Ya, lebih mudah ya karena sudah melihat langsung drama yang sudah dipresentasikan. Lebih percaya diri. Yang kedua, apakah kalian memahami bagaimana menerapkan pengampunan di dalam situasi yang sulit sesuai dengan drama yang telah kalian buat dalam proyek tadi? Sudah? Oke. Dan yang terakhir, apakah kalian, kita semualah khususnya ya, termasuk Sir, sebagai seorang guru, berencana untuk mempraktekkan pengampunan dalam waktu terdekat, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan rumah? Ya, semuanya? Karena pengampunan sesuatu yang sangat penting. Kita sudah melaksanakan refleksi. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Kalau kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu dan pembelajaran hari ini, pengampunan itu perintahnya siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus katakan bagaimana, masih ingat, jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan Oke, saya akan minta kesimpulan pribadi dari perwakilan setiap kelompok. Dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan siapa yang mau menyimpulkan, silakan Messi. Berdiri Messi. Apa kesimpulan yang Messi dapat dalam pembelajaran hari ini? Dalam proyek yang sudah kalian buat? Kesimpulannya, Sir, ketika terjadi perkelahian, Tuhan memberikan perintah agar kita saling mengampuni. Oke, tepuk tangan untuk Messi. Messi langsung melihat studi kasus dalam drama tadi ya. Ketika terjadi perkelahian, kita wajib mengampuni supaya damai sejahtera itu tetap ada. Yang kedua, dari kelompok 2, siapa yang ingin menyimpulkan? Yosef. Oke, silakan Yosef. Kita sebagai manusia harus mengambil prinsip jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Tapi jika kita mau mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuni kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Yosef ya. Ini calon-calon pendeta ini. Selanjutnya, satu orang lagi ya, perwakilan dari setiap kelompok. Silakan kelompok 3. Siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Silakan Presi, berdiri. Kesimpulannya, Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa mengampuni adalah sesuatu yang indah dan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sangat baik sekali kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Presi ya. Mengampuni adalah sesuatu yang indah dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anakku, hari ini kalian begitu luar biasa. Kalian bisa membuat proyek yang sangat luar biasa. Kalian bisa menciptakan drama singkat bagaimana praktek mengampuni sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Dan kita sudah melaksanakan refleksi, kita sudah melaksanakan menarik kesimpulan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, minggu depan kita akan ada tes sumatif tengah semester. Pelajari materi-materi yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu yang sudah berlalu. Minggu depan kita tidak ada pembelajaran lagi, tapi kita akan melaksanakan tes sumatif tengah semester. Dan
Tetap jaga kesehatan kalian supaya minggu depan tidak ada yang tidak sekolah, semuanya bisa sekolah karena akan ada penilaian sumatif. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini seperti biasa. Jika di awal tadi kita sudah berdoa, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita juga akan berdoa. Silakan Dela memimpin kita dalam doa. Silakan Dela di depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami Tuhan dari awal pembelajaran hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kau berkati Sar juga yang telah mengajar kami. Semoga apa yang tadi kami pelajari dapat tertanam di hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan ketua kelas siapkan. Please. Say thanks to our teacher. Thank you, Sir Henry. God bless you. Oke, God bless you tuh anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.